Haleluya. Nah, hari ini kita dengarkan firman Tuhan. Bagaimana kita agar tetap tegar, tidak goyah dalam situasi apapun. Karena memang zaman ini ada banyak pergumulan hidup, tekanan hidup. Tapi perlu kita tahu, tekanan hidup adalah salah satu cara yang kita alami untuk pendewasaan rohani, agar kita lebih kuat, lebih kokoh, dan tidak manja. Katakan, saya tidak manja. Tahu orang manja? Kita tahu kalau anak manja gak pernah dewasa dia walau jenggotan, kira-kira begitulah ya. Nah, saudara kekasih, orang yang terlena dengan zona nyaman, begitu tekanan datang langsung oleng. Tapi di sini semua tegar. Haleluya. Saudaraku, jika kita berada dalam tekanan, ambil sisi positifnya. Tekanan membuat kita semakin menyadari keterbatasan kita dan mendorong kita untuk semakin dekat dengan yang tidak terbatas, yaitu Tuhan Yesus. Kalau semua kita bisa, maka kita gak mengandalkan Tuhan lagi. Itu sebabnya, kalaupun ada masalah, itu bukan membuat kita lemah. Haleluya. Tapi mendorong kita semakin dekat dengan Tuhan yang dahsyat, yang tidak terbatas itu. Memang kekuatan kita terbatas, tapi yang di dalam kita itu tidak terbatas kuasa. Saudaraku, perhatikan pelaut. Pelaut yang handal tentunya, atau pemain selancar. Mereka tidak dibentuk dengan ombak biasa, tapi mereka terbentuk dengan ombak dan gelombang yang besar. Bahkan peselancar itu mencari di mana ada ombak besar. Saudaraku, demikian hidup ini. Saat tekanan datang, disitulah akan terlihat kualitas hidup kita yang sesungguhnya. Kalau kita oleng, berarti kualitas kita cetek, kata orang dunia ini. Tapi kalau kita tetap tegar, kualitas saudara seperti pemazmur berkata dalam Mazmur 119 ayat 71, bahwa aku tertindas itu baik bagiku, supaya aku belajar ketetapan-ketetapanmu. Amin. Kalau kita ada masalah, ketemu dengan masalah, atau sakit, atau rugi, atau ada masalah anak, masalah keluarga, dan lain sebagainya. Terlebih sekarang ini masalah umum, pandemi. Itu bukan membuat kita di mananya Tuhan itu, enggak. Tapi kita belajar akan ketetapan-ketetapan Tuhan. Percayalah bahwa tidak ada masalah atau tekanan yang terjadi dalam hidup orang percaya di luar kendali Tuhan. Sebab firman-Nya berkata, bagi yang mengasihi Dia, Dia turut bekerja, mendatangkan kebaikan. Yang mengasihi Tuhan katakan saya. Maka apapun yang engkau hadapi, Tuhan turut bekerja. Dan Yesaya 41 ayat 10 berkata, kita baca bersama. Yesaya 41 ayat 10. Katakan pada diri kita hal ini. 1, 2, 3. Janganlah takut, sebab aku menyertai engkau. Janganlah bimbang, sebab aku ini Allahmu. Aku akan meneguhkan, bahkan akan menolong engkau. Aku akan memegang engkau dengan tangan kananku yang membawa kemenangan. Haleluya. Tuhan tidak bawa kita pada kecelakaan. Bagi orang yang mengasihi Dia, Tuhan pegang tangan kita, membawa kita pada kemenangan. Apa rahasianya untuk dapat tetap tegar dan tidak goyah dalam situasi apapun? Pertama, berpikir positif. Apa saudaraku? Realita hidup sering terbalik dari yang diharapkan.
Saudaraku, misalnya kita ingin semua lancar-lancar saja, tapi ternyata ada kesukaran. Itu realita hidup. Kita berharap sehat-sehat saja, oh ternyata sakit. Itu realita hidup. Dan lain sebagainya. Pernah seorang pendeta berkata begini, dan tentunya saya setuju dengan perkataannya. Jangan setiap hari hanya berdoa agar selalu lancar, tidak pernah mengalami tantangan, tidak pernah ada kesukaran, tidak pernah mengalami sakit, tidak pernah kekurangan, hanya membayangkan yang indah-indah saja. Pendeta tersebut berkata, harusnya kita berdoa, mohon kepada Tuhan, kalau ada kesukaran, Tuhan bermurah, Dia beri kasih karunia untuk memberi kita kekuatan, untuk memberi kita pertolongan, untuk memberi kita penyertaan dan pimpinannya. Dan bila mana kita menghadapi tantangan itu, menghadapi masalah itu, menghadapi masa sukar itu, kita tidak sendirian. Haleluya. Saudaraku, dengan demikian kita akan lebih terlatih. Misalnya begini, aku tahu Tuhan, Kau selalu membawa aku pada kemenangan. Tetapi aku tahu juga ada musuh, ada jalan sukar. Kalau aku menghadapi yang sukar itu, beri aku kekuatan, beri aku pertolongan, jangan lepaskan aku. Haleluya. Sehingga kita akan lebih terlatih, kita lebih teruji, kita lebih terbukti, kita lebih tegar dan handal, dan semakin bisa mengandalkan Tuhan setiap saat. Sehingga dalam menjalani kehidupan ini kita tidak rapuh. Kalau kita hanya membayangkan yang indah-indah saja, dan kalau ada sedikit masalah kita berpikir Tuhan tidak di pihak kita, kita rapuh. Kita bisa patah semangat. Saudara kekasih, tapi kalau kita tahu, kalaupun ada masalah Tuhan ada di sana, dan kita sudah minta kekuatan daripadanya, maka kita tidak pernah patah semangat. Haleluya. Berpikir positif. Walau ada tekanan hidup, tapi karena kita sudah doakan, maka kita akan dapat melewatinya dengan kemenangan. Filipi 4 ayat 8 itu ayat yang sudah biasa, tentu sudah kita hafal. Jadi akhirnya saudara-saudara, semua yang benar, apa saudaraku? Apa itu yang benar? Semua yang mulia, apa yang mulia? Semua yang adil, apa yang adil? Semua yang suci, apa yang suci? Semua yang manis, apa yang manis? Semua yang sedap didengar, apa yang sedap didengar? Semua yang disebut kebajikan dan patut dipuji, apa itu? Itulah yang kita pikirkan. Itulah pikiran positif. Haleluya. Sakit, pikirannya positif. Firman Tuhan berkata, oleh bilur-bilur Yesus aku sembuh. Amin. Haleluya. Ada masalah anak, firman Tuhan berkata, didiklah anak. Amin. Lalu kita belajar mendidik anak kita. Kenapa ini salah jalan? Kita didik sesuai firman dan lain sebagainya. Amin. Ketika berada di masa sukar, contohnya, gak ada yang bilang masa ini tidak sukar, pandemi COVID-19. Bila kita berpikir negatif, maka apapun kebijakan pemerintah demi membatasi penyebaran virus, akan kita responi dengan negatif, sikap negatif dan bertindak negatif. Hanya itu kita bilang, negatif semua kita tanggapi. Saudaraku, namun ketika kita berpikir positif, kita patut bersyukur untuk kesemuanya itu yang telah kita lewati. Banyak sikap kehidupan kita tentunya mengalami peningkatan ke arah yang baik dengan peraturan yang ada. Apakah itu misalnya? Kita semakin menjaga imunitas tubuh kita. Kita semakin menjaga kebersihan kita. Haleluya. Itu positifnya. Sehingga kita lebih bersih, kita lebih sehat dan lain sebagainya.
Seseorang yang selalu berpikir negatif sulit hidup berkemenangan. Mulai hari ini pikirkan firman. Haleluya. Itu yang positif. Selanjutnya berkata positif, bukan hanya pikir, tapi berkata positif. Amsal 18 ayat 21 berkata, hidup dan mati dikuasai apa? Bukan dikuasai penyakit menular, bukan dikuasai bencana, bukan dikuasai malapetaka. Hidup dan mati dikuasai. Siapa suka menggemakannya, memperkatakannya, akan memakan. Daripada berkata yang negatif dan berakibat negatif pula, lebih baiklah kita memperkatakan firman Tuhan. Amen. Yang pasti memberi manfaat kepada kita, juga pada orang lain di sekitar kita. Haleluya. Yesaya 55:11, demikianlah firmanku yang keluar dari mulutku, kata Tuhan. Ia tidak akan kembali kepadaku dengan sia-sia, tetapi ia akan melaksanakan apa yang ku kehendaki dan akan berhasil dalam apa yang kusuruhkan kepadanya. Apapun situasimu Bapak Ibu Saudaraku, perkatakanlah firman Tuhan. Perkatakanlah saya sudah sembuh. Perkatakanlah saya diberkati. Perkatakanlah bangsaku diselamatkan Tuhan. Haleluya. Tidak sia-sia kata firman Tuhan. Dan selanjutnya, setelah berpikir dan berkata, bersikaplah dengan positif. Yaitu bagaimana bersikap positif ini? Senantiasa mengucap syukur dan berdoa dengan iman. Berdoa dengan sungguh-sungguh percaya. Sikap hati positif selalu dipengaruhi pikiran dan perkataan positif. Jika hati positif akan memotivasi kita untuk bersyukur apapun situasi yang terjadi. Haleluya. Bersyukur, saudaraku, akan membuahkan hasil yang positif. Contohnya siapa? Yabes. Kita baca 1 Tawarik 4 ayat 9 sampai 10. Ini saudaraku adalah satu doa yang sangat terkenal, diminati banyak anak-anak Tuhan di dunia ini. Bahkan ada yang membuat bukunya, ada yang membuat nyanyiannya, saking disukai, ya, dan memang membuahkan hasil positif. Bersama 1, 2, 3, Yabes lebih dimuliakan daripada saudara-saudaranya. Nama Yabes itu diberi ibunya kepadanya sebab katanya, aku telah melahirkan dia dengan kesakitan. Yabes berseru kepada Allah Israel, katanya, kiranya engkau memberkati aku berlimpah-limpah dan memperluas daerahku. Menyertai aku dan melindungi aku daripada malapetaka, sehingga kesakitan tidak menimpa aku. Dan Allah mengabulkan permintaannya itu. Itu contohnya. Sekalipun namanya telah menjadi olokan atau sindiran orang di sekitarnya, Yabes tetap berpikir positif. Yabes tetap berkata positif dan bertindak positif, sehingga Yabes lebih dimuliakan, dikatakan tadi, daripada saudara-saudaranya. Dari mana dia dapat hasil itu lebih dimuliakan? Itu adalah hasil dari tindakan positifnya, yaitu berdoa kepada Tuhan sampai Tuhan mendengar dan mengabulkan permintaannya. Itu tindakan positif. Itu sikap positif. Saudaraku, doa Yabes diakhiri dengan kalimat, dan Allah mengabulkan permintaannya itu. Pastilah Yabes telah berdoa dengan sungguh-sungguh percaya bahwa apa yang didoakannya pasti Tuhan dengar dan Tuhan jawab. Itu bukanlah doa yang asal-asalan saja. Kenapa ada perkataan ini? Allah mengabulkan permintaannya itu. Itu bukan doa yang asal-asalan saja. Dalam Lukas 18 ayat 1 kita diajarkan
Yesus mengatakan suatu perumpamaan kepada mereka untuk menegaskan bahwa mereka harus selalu berdoa dengan tidak jemu-jemu. Kalau gampang menyerah, nggak bisa seperti ini. Tapi ini kita diajarkan berdoa dengan tidak jemu-jemu. Berdoa sampai terima jawaban. Haleluya. Ayat yang sangat disukai lagi, Matius 7 ayat 7 dan 8. Mintalah maka akan diberikan kepadamu, carilah maka kamu akan, ketoklah maka pintu akan. Karena setiap orang yang meminta menerima, dan setiap orang yang mencari mendapat, dan setiap orang yang mengetok baginya. Ini bukan doa asal-asalan. Mintalah artinya kita harus memintanya dengan sangat serius. Meminta dengan sungguh-sungguh ini ibarat kalau Tuhan tidak jawab, kalau Tuhan tidak berikan yang kita minta itu, maka akan terjadi sesuatu yang fatal. Sampai begitulah kira-kira kita berdoa. Haleluya. Begitu maksudnya ini. Carilah, artinya bahwa yang kita cari itu sesuatu yang berharga. Seperti intan permata misalnya, entah terjatuh di mana, nggak tahu kita. Pasti kita bongkar semua karpet-karpet ya, kita geseri semua lemari. Haleluya. Saking berharganya. Begitulah mencari itu, mencari yang Tuhan mau itu, mencari kehendak Tuhan itu. Ya, ketoklah. Ini juga menuntut ketekunan, yang artinya pintu harus kita ketuk sedemikian rupa sampai kita mendapatkan kepastian pintu dibuka. Karena kita tahu ada orang di dalamnya. Begitu kita berdoa sampai benar-benar langit terbuka, karena kita tahu pemegang kunci itu Tuhan yang hidup sudah berjanji akan membuka. Haleluya. Begitu dia sikap positif dalam menyikapi situasi kondisi masa sukar seperti pada masa ini. Perbanyaklah dan tingkatkanlah berdoa. Amen. Itu tindakan positif, ya, tanpa kenal lelah, penuh kesungguhan, jangan pernah lalai. Haleluya. Belum selesai hal ini. Itu sebabnya kita lakukan bagian kita. Apa bagian kita? Merendahkan diri. Kita akui memang kita berdosa. Bangsa kita berdosa, jiwa-jiwa berdosa. Kemudian berbalik dari jalan kita yang salah. Jangan terus dalam kesalahan itu. Kita cari wajah Tuhan. Maka Tuhan menjawab kita, bahkan dikatakan memulihkan negeri kita. 2 Tawarik 7:14. Amin. Daripada berkata negatif, berpikir negatif, lebih baiklah kita lakukan bagian kita. Itu yang ketiga. Yang keempat, beriman sungguh-sungguh. Apa saudaraku? Yakobus 2:17, demikian juga halnya dengan iman. Jika iman itu tidak disertai perbuatan, maka iman itu pada hakikatnya adalah mati. Iman itu kata benda, percaya itu kata kerja. Yang namanya beriman itu berarti ada tindakan. Gak cukup hanya beriman, tapi gak bertindak. Gak perlulah besar-besar banget iman kita. Firman Tuhan berkata sebesar biji sesawi pun bisa memindahkan gunung. Bayangkan. Tapi ada orang beriman silalap, tapi gak pernah bertindak, gak jadi. Tadi Bapak Gembala memberi contoh seperti ini. Semalam dia beli takjil, ya, sampai basi takjil itu. Kenapa? Gak dimakan. Itulah iman, kata benda. Kalau gak dimakan, walaupun ada di situ, gak ada gunanya. Itu iman. Kalau gak bertindak, sebesar apapun imanmu, gak ada gunanya. Sama seperti takjil itu, gak berguna itu kalau tidak dimakan. Kenapa gak dimakan?
karena ada yang lebih enak. Ada jemaat yang memberi wajib, itulah yang kami makan. Yang di luar ini belum tentu bersih, kira-kira begitu. Jangan-jangan ini yang semalam. Tapi yang dikasih anak Tuhan itu segar, itu pula lah yang dimakan. Haleluya. Seperti itu iman. Gak ada gunanya kalau gak bertindak. Besar pun iman kita, apapun kita katakan, tapi kalau gak kita tindakkan, gak ada gunanya. Mati kata firman Tuhan. Haleluya. Percaya kata kerja. Percaya pada firman Tuhan berarti kita akui firman Tuhan itu. Kita bertindak, jangan malas mengucapkannya. Kalau sakit jangan abang, oh ya cinai. Nah, jangan begitu. Tapi akui firman, aku sembuh dalam nama Yesus. Akui firman, aku diselamatkan, keluarga aku diselamatkan. Akui firman, aku diberkati. Amin saudaraku. Percaya juga berarti menyerahkan diri. Menyerahkan diri ini saudaraku bukan pasrah, enggak. Menyerahkan diri ini yang dapat kita kerjakan sungguh-sungguh. Di luar kemampuan kita, Tuhan kerjakan. Serahkan pada Tuhan, itu percaya. Haleluya. Saya ulangi, percaya itu pada firman Tuhan. Kita menyerahkan diri. Menyerahkan diri berarti kita kerjakan apa yang bisa kita kerjakan dengan sungguh-sungguh. Di luar kemampuan kita, kita serahkan kepada Tuhan. Dia yang bekerja. Jangan melulu semua sama Tuhan. Haleluya. Dan percaya itu juga berarti, percaya pada firman Tuhan itu juga berarti terima janji Tuhan. Orang percaya tidak boleh kehilangan pengharapan. Amen. Miliki keyakinan yang kuat bahwa Allah yang kita sembah, Allah yang kita percayai adalah Allah yang tidak pernah meninggalkan kita. Kita hidup tidak kehilangan pengharapan, terlebih dalam menjalani kehidupan yang penuh tantangan masa ini. Amin saudaraku. Haleluya. Mungkin kejadian atau peristiwa yang terjadi saat ini membuat sebagian besar orang semakin khawatir dan takut. Inilah keberadaan manusia memang yang terbatas. Namun sebagai orang-orang percaya, kita yakin bahwa Tuhan yang kita sembah, yang kita imani, hadir bersama kita. Ia maha kasih, Ia maha kuasa, Ia peduli akan keberadaan kita. Dan poin terakhirnya, kita perlu belajar dari Nabi Habakuk. Amin. Jangan hanya dinyanyikan nyanyiannya. Saudaraku, zaman itu Nabi Habakuk sedang bingung. Apa kebingungannya? Ia menyaksikan kerusakan moral, kerusakan rohani di kalangan umatnya di Yerusalem. Lalu apa yang terjadi? Ia mohon kepada Tuhan supaya Tuhan menolong. Ternyata situasinya semakin bertambah buruk. Bukannya ditolong, Tuhan justru mengirim bangsa Babel yang kejam untuk menghancurkan kota Yerusalem dan menawan umatnya. Bayangkan. Habakuk juga mendapat penglihatan akan tindakan keselamatan Allah bagi umatnya. Dalam Habakuk 3 itu ayat 16-19 itu bagian terakhir penutup dari kitab Habakuk. Apa yang kita pelajari dalam situasi itu? Yang pertama, Habakuk bersabar dalam Tuhan. Apa saudaraku? Bersabar dalam Tuhan. Habakuk 3:16 dikatakan begini. Lihat Alkitab saudara. Ketika aku mendengarnya, gemetarlah hatiku. Mendengar bunyinya, menggigillah bibirku. Tulang-tulangku seakan-akan kemasukan sengal dan aku gemetar di tempat aku berdiri. Namun dengan tenang akan kunantikan hari kesusahan yang akan mendatangi bangsa yang bergerombolan menyerang kami. Saudaraku, ini menggambarkan suasana hati Habakuk. Dikatakan dia gemetar. Mengapa gemetar? Karena penglihatannya dari Allah mengenai apa yang akan terjadi, apa yang akan dialami oleh umat, yaitu sebuah penyerangan bangsa Babel, juga kehancuran kota Yerusalem. Kita bisa bayangkan kota Yerusalem, di mana bait Allah berdiri, merupakan pusat keagamaan bagi bangsa Israel.
justru dihancurkan. Dan apa konsekuensinya itu? Kehidupan ekonomi dan juga sosial hancur pula. Sungguh mengerikan. Tidak heran kalau Habakuk merasa gemetar. Dikatakan tadi bibirnya menggigil. Namun apa selanjutnya dikatakan? Dengan tenang akan kunantikan hari kesusahan. Udah tahunya dia akan ada kesusahan. Tapi dia berkata dengan tenang kunantikan. Kata namun di sini ini menunjukkan sikap positif tadi. Respon Habakuk dalam menghadapi masa sulit. Memang benar apa yang akan terjadi menakutkan. Namun Habakuk bersabar dalam Tuhan. Nah, tidak mudah bagi kita tetap bersabar, terlebih dalam situasi sulit. Apalagi kita tahu akan bahaya. Tapi Habakuk sanggup sabar dalam masa sulitnya. Kenapa? Karena ia tidak mengandalkan kesabarannya yang terbatas. Ia bersabar dalam Tuhan. Apa saudaraku? Bersabar dalam Tuhan. Artinya, ia tidak bersabar seorang diri, tapi dia tahu Tuhan bersamanya. Yang tahu Tuhan bersamanya katakan saya. Dan Tuhanlah sebenarnya yang memberi dia kekuatan untuk sanggup bersabar menghadapi kesusahan itu. Itu sebabnya dikatakan dengan tenang akan kunantikan. Haleluya. Karena sudah dia lihat itu memang tangan Tuhan. Saudara kekasih, bagaimana dengan kita? Tidak terasa sudah lebih 1 tahun kita berada di tengah suasana pandemi yang mengancam kehidupan. Apakah kita masih tetap punya kesabaran untuk menantikan sampai berakhir? Sabar? Bersabar dalam siapa? Dalam Tuhan. Mari dalam masa penantian ini kita tidak mengandalkan kekuatan kita, tapi andalkan kekuatan Tuhan. Kita mohon kesabaran dari Tuhan. Dalam masa sulit jangan bersungut-sungut. Bersabar dalam Tuhan tidak berarti bahwa kita diam saja atau tidak melakukan apa. Sabar bukan dalam arti pasif, tapi kreatif kita. Apa maksudnya? Kita manfaatkan kesempatan yang ada. Kita masih bernapas, kita masih hidup seperti ini. Manfaatkanlah lebih mendekatkan diri kepada Tuhan, lebih mengenal Tuhan secara pribadi. Bagi kita orang percaya, yang percaya katakan amin. Hubungan pribadi dengan Tuhan itulah yang paling utama. Apa saudaraku? Itulah yang paling mahal. Itulah yang paling berharga. Jangan abaikan itu. Haleluya. Hubungan yang dekat dengan Tuhan akan memampukan kita menjalani dan menghadapi kehidupan yang sulit di dunia ini. Bersabar dalam Tuhan. Jangan pakai kekuatan sendiri. Yang kedua, apa yang dilakukan Habakuk? Bersukacita dalam Tuhan. Saudaraku, Habakuk menggambarkan suasana kehidupan yang dihadapi umat Tuhan pada waktu itu sangat berat sekali. Apa rupanya? Dikatakan ayat 17, sekalipun pohon ara tidak berbunga, pohon anggur tidak berbuah, hasil pohon zaitun mengecewakan, dan seterusnya. Saudara tahu, buah pohon ara sangat penting untuk persediaan makanan di Israel. Namun, bayangkan gagal panen. Begitu juga dengan pohon anggur dan pohon zaitun. Bayangkan kebutuhan mereka yang pokok. Kalau zaman sekarang ini, untuk makan sehari-hari pun sulit dapat. Dalam keadaan sulit seperti ini, ayat 18 mengatakan, namun aku bersorak-sorak di dalam siapa? Di dalam Tuhan. Beria di dalam Allah yang menyelamatkan aku. Luar biasa. Bagaimana mungkin keadaan yang begitu
bisa bersuka cita, masih bisa beria-ria. Jangan muka murung. Haleluya. Katakan kiri kanan saudara, beria-ria. Haleluya. Jangan keriput muka kita dengan situasi ini, amin. Beria-ria. Haleluya. Yang kebutuhan primer pun sulit didapat, beria-ria. Saudaraku, bersuka cita, beria-ria adalah salah satu aspek rohani penting dalam kehidupan iman kita. Itu muncul dari dalam hati. Kenapa? Karena kita mengalami kasih karunia Tuhan yang besar. Walaupun kita menghadapi masalah, atau mungkin ada yang jatuh sakit, atau mungkin harapan belum seperti yang kita mau, namun kita masih dimampukan untuk bersuka cita di dalam Tuhan. Haleluya. Bukan karena Habakuk hebat, bukan karena kita hebat, bukan karena kita mereng, tapi sukacita berasal dari Tuhan. Haleluya. Bisa kita melompat bagi Tuhan, kita bisa menyanyi bagi Tuhan. Jangan saudara pikir kami sudah melimpah. Kadang saya bilang sama Pak Gembala, gak ada apa-apa, lihat ini dompetku kosong. Berimanlah katanya. Ayo makan, kata Krisel. Enggak, kata positif lah, banyak uang mami nakku. Nah gitu dia perkataannya ya. Apalagi kalau misalnya lagi ada kebutuhan-kebutuhan ini dan itu. Nah saudaraku, tapi tidak sedikit pun saya khawatir. Haleluya. Malah saya satu hari bisa menyanyikan 100 lagu pujian. Haleluya. Saya rasa dekat kali Tuhan itu, begitulah. Haleluya. Setan kadang bisa menipu, di dosa Pak juga saya ceritakan. Karena semua nama saudara saya sebut tiap hari di hadapan Tuhan. Kalaupun mungkin masih ada kekurangan di sana situ, ya mungkin bentukan Tuhan lah itu sama saudara. Tapi yang pasti saudara didoakan tiap hari. Amin. Suatu hari kadang daging ini lemah, ya jangan salah, saudara demam, saudara kurang pin, kami pun mengalaminya. Setan sudah berkata, udahlah, doakan aja secara umum katanya. Itulah tipuannya. Tapi saya lawan. Kalau nggak didoakan, siapa lagi yang mendoakan? Ya bangkit, saya bergairah, saya nyanyikan nyanyian pujian dengan sukacita. Lalu setelah berdoa, bisa juga selesai didoakan. Haleluya. Mungkin beda-beda persoalan kita. Itu persoalan saya, persoalan saudara mungkin harus ke becek-becek lah misalnya, harus ke pajak lah pagi-pagi jam 4, jam 3. Masing-masing beda. Harus panas-panas lah. Semua masing-masing beda. Tapi yang manapun keadaan yang sulit itu, kita tetap bisa beria-ria di dalam Tuhan. Haleluya. Nah saudaraku, dan kemudian bergantung pada Tuhan. Habakuk bersuka cita, tapi tujuan sukacitanya itu bukan pada dirinya, tapi pada Tuhan. Suasana hati Habakuk semakin yakin, karena ia tahu bahwa Tuhan yang menjadi kekuatannya. Dalam ayat 19 dikatakan begini, ia membuat kakiku seperti kaki rusa, ia membiarkan aku berjejak di bukit-bukitku. Saudaraku, rusa termasuk hewan yang lemah dan selalu mencari incaran binatang buas. Tetapi kekuatan kakinya untuk berlari dan melompat jauh dapat membuatnya menghindar dari serangan. Pengakuan ini merujuk pada Tuhanlah yang memberi kekuatan bagi Habakuk untuk tetap berdiri dan bertahan menghadapi hal-hal yang akan terjadi. Amin saudaraku. Habakuk menyerahkannya kepada Tuhan dan bergantung pada Tuhan. Begitu juga kita. Kita tidak tahu apa yang akan terjadi selanjutnya dalam dunia ini. Ini disebut pandemi COVID-19. Entah apa lagi yang datang, kita nggak tahu.
ada badai, ada topan. Saudaraku, kita nggak tahu. Tetapi apapun yang akan terjadi di dunia ini, dan apapun yang akan kita alami, mari kita tak percaya. Dan mari kita mempercayakan hidup kita sepenuhnya kepada Tuhan yang mengasihi kita, yang tidak terbatas itu. Tuhan yang setia, yang memegang kendali kehidupan. Kita mohon pertolongannya. Kita mohon pertolongan Tuhan agar kita dimampukan untuk bersabar, untuk bersukacita, dan terus bergantung di dalam Dia. Ayat terakhir berkata begini, 2 Tawarik 29. Sama-sama kita baca ayat terakhir ini. 2 Tawarik 20 ayat 9. Sama-sama 1, 2, 3. Bila sesuatu malapetaka menimpa kami, yakni pedang, penghukuman, sampar, atau kelaparan, kami akan berdiri di muka rumah ini di hadapan-Mu, karena nama-Mu tinggal di dalam rumah ini, dan kami akan berseru-seru kepadamu di dalam kesesakan kami, sampai Engkau mendengar dan menyelamatkan kami. Amin. Bencana itu memang gak bisa kita halangi. Itu sudah dinubuatkan, ya, itu sudah tertulis. Tetapi kita yang percaya, jangan pernah tinggalkan hubungan dengan Tuhan. Dikatakan tadi, nama-Mu tidak diam di dalam rumah ini. Siapa rumah Tuhan? Kita. Saudara rumah Tuhan. Saya rumah Tuhan. Gereja ini rumah Tuhan. Jangan tinggalkan ibadahmu. Jangan tinggalkan persekutuanmu dengan Tuhan. Bila itu semua melanda bangsa ini, bila itu semua melanda dunia ini, berseru kepada Tuhan sampai Tuhan menyelamatkan kita dari hal itu. Haleluya. Itulah Mazmur 91 yang kita deklarasikan tiap minggu. Kalaupun di sebelah kiri kita tumbang sana sini, sebelah kanan kita juga oleng sana sini, anak-anak Tuhan yang percaya, yang menjaga hubungannya dengan Tuhan, yang selalu setia beribadah kepadanya, tegar dan tidak goyah. Amen. Situasi apapun, mataku tertuju kepadamu Tuhan. Yang ku tahu, surga sudah milikku. Yang ku tahu, selama di dunia ini, Tuhan lepaskan aku dari kesesakan. Bukan tidak ada kesesakan. Haleluya. Bukan tidak ada persoalan, tapi Tuhan melepaskan kita dari kesesakan kita. Haleluya. 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 Tidak goyah. Haleluya. Mari kita bangkit berdiri. Haleluya.